Oke. Ada yang baru banget, yang mungkin dasar nafasnya belum tahu, ada nggak? Coba diketik, coba siapa aja yang baru banget nih. Namanya beberapa ada yang baru. Saya baru lihat. Oke. Bagi teman-teman yang baru nggak apa-apa, ikutin aja dulu ya. Ikutin dulu, pelan-pelan semuanya juga mulainya beda-beda gitu ya. Yang penting kalau diikutin ini. Oke, jadi hari ini ada special request. Kita juga nanti di ending-ending larinya ke teknik buat terapi jarak jauh ya. Berarti hari ini sekalian juga kita bantu setting si ruangan supaya nggak terlalu capek. Kalau kita latihan, kebantu. Kalau kita ngerapi nggak terlalu capek. Gitu ya. Oke, kita lurusin dulu aja. Lemes-lemesin dulu. Jauh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanan. 1, 2, 3, 4. Sampai ketarik. 5, 6. Iya, ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tahan di sini. Lemesin ditempelin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, S dikait di belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ya. Lemas-lemasin dulu. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Tegakin badannya, lurusin punggungnya, tangan dibuka, ngadep ke atas, tempel di paha. Kalau yang duduk, kalau yang berdiri, samping badan. Atur nafas perut. Fokus konsentrasi, tarik lewat hidung nafasnya, kembungkan perutnya. Setelah penuh, langsung dibuang, kempesin perutnya, lewat hidung lagi. Ya, kalau teman-teman yang baru banget, fokus ke gerakan si udara masuk, kembung gitu ya. Pas keluar kempes gitu ya. Kalau teman-teman yang baru. Tapi kalau yang udah biasa, fokus ke energinya. Oke. Tenang, relax, fokus. Kalau kita benar, maka kerasa di sekitar kita itu udah mulai padat-padat. Pikiran perasaan kita itu makin fokus, makin dalam gitu ya. Terusin dulu. Dicoba tenang, relax. Jadi latihan itu kan sebetulnya mengistirahatkan pikiran. Sepanjang hari pasti banyak banget yang dipikirin. Simpan dulu semuanya, izinkan pikirannya hanya pikirin satu, yaitu nafas doang. Fokus, konsentrasi. Fokus, konsentrasi. Ya, tenang, relax. Ya, sok mangga. Oh, ada Kang Ari. Yuk terus. Terus, Kang. Oke ya, sok ya. Saya ngecek dulu ya, bentar ya. Oke. Oke, bagus. Tenang, relax. Oke. Sambil rasakan, kalau belum terasa bayangkan, rasakan banget energi sekitar kita. Di sekitar tuh kita tuh ada di dalam kolam energi sebetulnya. Kita rasain, pekakan gitu ya. Kita punya atmosfer gitu ya. Rasain dulu, fokus, tenang, sambil kita berdoa. Semoga apa yang kita latih hari ini terhitung ibadah dan bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Fokus, konsentrasi.
Ya, bagus. Pelan-pelan kita mulai dengan gerakan pertama ya, yang tarik ke sini, terus buang ke sini. Ya, dirasain banget. Kalau biasanya 4 kali gitu ya, sekarang mah nggak dihitung berapanya. Yang penting teman-teman rasain banget ya. Tarik ke sini, pas merentang, pas penuh, langsung buang. Teng, lewat hidung lagi, pas di bawah, pas gitu ya. Ya, mulai masing-masing. Tarik, buang, tarik, buang. Terus fokus, konsentrasi. Ya, dirasain banget ya. Kalau yang teman-teman udah biasa, rasakan tolakannya, bola energinya. Kalau yang udah lebih biasa lagi, ujung-ujung jari difokusin. Jadi bolanya di ujung jari. Kalau yang belum biasa, rasain aja bagaimana dia gesekan dengan udara dengan si kulit. Terus tarik, langsung buang. Nggak dihitung berapa kali, dinikmati. Ya. Dipelanin Bu Lili, makin pelan makin bagus. Terus bagus Bu Umi, terus Krisna. Yes. Ya. Dirasain banget ya, dirasain banget. Jadi ending hari ini adalah kita setting ruangan sama terapi jarak jauh kan. Di situ kita butuh kepekaan yang cukup, makanya nggak dihitung berapa kalinya yang ini, yang penting full dirasain. Setiap gerak kerasa, bola energi kerasa, kepekaan terasa. Masih nafas perut ya, Bu Is Gunani, tenang. Tuh, masih nafas perut. Ya. Ini tiap orang nanti beda-beda ya. Ada yang baru ngerasain gesekan, ada yang udah kayak bulat, ada udah kayak muter, ada yang di ujung jari, ada. Gimana masing-masing ini? Ada yang di tengahnya muter, di ujung jari muter, ada tuh kelihatan. Terus rasain aja. Ya, oke. Terus makin pelan makin bagus. Dilambatkan, diperlambat nafasnya. Diperlambat nafasnya. Iya, Kak Evo itu bagus. Terus ayo boleh tenang, tenang, tenang. Dipelanin semuanya ya, pelanin ya. Iya, bagus. Yes, good. Oke, yang udah tahu nafas dada, rubah ke nafas dada. Gerakannya masih sama. Kalau teman-teman yang baru, nafas dada itu tarik lewat hidung, kembungkan dadanya, ditahan dulu di sini, buang lewat mulut pelan-pelan, kempesin dadanya. Ayo, ayo, ayo. Terus pelan-pelan. Ya, gerakan kita kayak gini-gini doang, tapi kalau dapet, teman-teman bakal ngerasain beda gitu ya. Ya kalau kelihatan sama orang luar mah kan cuma gerak-gerak doang. Tapi kita yang ngerasain energi, tahu, oh ini bukan hanya gerak biasa. Kita olah nafas, kita ngatur nafas, buangnya harus sampai habis. Kita olah energi, ngerasain setiap gerakan ada pergerakan energinya. Terus terus
Terus ya. Fokus lagi, lebih konsentrasi lagi. Ya, bagus. Terus buang sampai benar-benar habis. Kalau buangnya sampai benar-benar habis, ini mulai kerasa berat di sini. Terus buang sampai habis banget, baru boleh tarik. Yuk, lanjut terus. Habis banget. Yuk, habis banget. Ya, bagus. Terus ya, dikit lagi. Oke, bagus. Yang sudah biasa, lanjut ke gerakan 4 dasar yang pertama ya. Tarik, tahan, buang ke bawah, tarik samping dada, tahan, buang ke depan, tarik samping telinga, tahan, buang ke atas, tarik, bikin segitiga depan dada, tahan, buang depan. Ya. Ulang lagi. Tarik, buka, tahan, tutup. Yang persis kayak tadi. Setelah itu, samping dada, tahan, buang depan. Setelah itu, tarik, samping telinga, tahan, buang atas, tarik, gabungin depan dada, tahan, buang depan. Terus diulang, nggak pakai batas berapa kali. Yang penting setiap nafas lebih bagus lagi, lebih kerasa lagi. Mungkin ujung-ujung jarinya kayaknya ada yang kayak kegores-gores gitu ya. Ya itu wajar gitu ya. Terusin. Ya bagus, dinikmati. Ini bagus juga nih ternyata kalau dilamain gini. Nah, tiap orang akan punya tahapan masing-masing ya. Ada yang baru ngerasain gesekan dengan udara, itu udah bagus. Ada yang udah kerasa ada tolakan-tolakan, itu udah bagus. Ada yang udah ngelawan tolakan, bagus. Ada yang udah kayak ada bolanya, bagus. Ada bola mutar atau di ujung-ujung jari, bagus. Ya, tiap orang masing-masing jalani prosesnya masing-masing. Nanti juga bertahap akan berproses sendiri terus yuk. Ya, bagus. Buang sampai habis ya. Mulai disiplin dari sekarang. Buang nafas sampai habis. Nanti akan naik sendiri. Mulai disiplin, buang nafas sampai benar-benar habis, baru boleh tarik. Yuk. Disiplin. Paksain nafasnya benar-benar sampai habis. Yuk terus. Kan saya lupa gerakannya. Tarik, tahan, buang ke bawah. Tarik, tahan, buang ke depan. Tarik samping telinga, tahan, buang ke atas. Gabungin bikin segitiga depan dada, tahan, buang depan. Lanjut lagi, satu lagi ya. Kang, kepanjangan Kang. Ya udah, ingatnya aja, mau tarik, tahan, buang ke bawah yang tadi, terus ke depan, terus ke bawah lagi, terus ke depan lagi juga boleh, bawah depan boleh. Yang penting konsentrasinya. Buang sampai habis ya, benar-benar sampai habis. Full sampai habis banget.
Mulai kerasa naik nih. Terus habis, sampai habis. Ingat, kuncinya banget nih. Buang sampai habis, baru boleh tarik. Buang sampai habis, baru boleh tarik. Tegakin badannya. Terus. Fokus, konsentrasi. Yes, ya, oke, mulai dapat. Terus, ayo dicoba terus, Teh Umi, terus. Ya, kalau berat berarti benar. Kalau sampai saat ini teman-teman belum ngerasa susah nafasnya atau gimana, berarti nafas pasti nggak, buang nafasnya belum sampai habis. Ya, jadi perbaiki langsung. Kita butuh kepekaan hari ini. Ya, kepekaannya tinggi. Salah satunya adalah dengan cara kita dibikin capek. Bikin capek gimana? Atur aja nafasnya dengan baik, buang sampai habis, pasti jadi capek. Kalau capek, jadi peka. Ketika peka, tolakan jadi lebih kerasa, lebih capek lagi, jadi lebih peka lagi, gitu aja. Jadi kayak tangga gitu ya. Makanya kuncinya mulai dari yang satu yang gampang, buang nafas sampai habis. Soalnya kalau awal harus kerasain tolakan dulu, susah mungkin. Makanya yang bisa aja yang kerasa, yang real, yaitu buang sampai habis. Kuncinya di situ. Buang sampai habis, banget, nanti akan cepat jadi peka. Nanti akan jelas kerasa si tolakannya jadi real, nyata. Begitu otak kita tahu, oh ini toh tolakan, maka kita nggak akan pernah lupa. Sehingga kapanpun mau ngerasain kepekaan jadi gampang. Ya, simpel kok si alurnya ya, algoritma itu gitu. Kalau gini kamu lakukan, maka pasti gini. Ini mah udah terbukti lah. Yang penting buang sampai habis. Yuk, masih belum masih ada beberapa yang buangnya belum benar-benar sampai habis. Ya, buat apa latihan 30 menit, 40 menit? Kan sayang ya. Pada kalau bisa maksimal, kenapa nggak maksimal? Ayo, maksimalkan di nafas. Buang sampai habis aja. Maksimalkan. Yes, ayo Bu Nani. Terus. Yes, bagus. Ya, biarkan pikirannya hanya berfokus pada si tolakannya, si rasanya, berat-beratnya itu. Dan nafas makan udah mulai otomatis ya. Yang penting cuman kunci di buangnya sampai habis aja. Yuk, terus dikit lagi ya. Dikit lagi. Oke, masih gerakannya sama, cuman posisi tangannya jadi cakar. Ya, kalau tadi kebuka kan, sekarang dibuat cakar. Pas bukanya cakar, pas ke bawahnya cakar, di samping dada cakar, ke depan posisi cakar, samping telinga cakar, dorong ke atas juga cakar, ke depan sini juga cakar, dorong juga cakar. Selalu cakar. Ya. Bentuk bukan cahaya, cakar lah gitu ya. Jadi ini ngebentuk parabola tuh. Nanti bakal mudah sekali kerasa bolanya. Kalau yang udah biasa ngerasain bola, bolanya bakal lebih cepat lagi muternya. Yuk terus, gedar. Buang sampai habis. Ayo Ibu Umi, ayo Teh. Ikutin aja. Yuk. Semuanya juga awalnya pasti aneh-aneh gitu ya. Tapi lama-lama akan dapat. Sama kayak naik sepeda, nggak semuanya bisa langsung kok. Yang penting diikuti pelan-pelan, nanti bisa. Ayo Kang Irfan, terus. Kang, kenapa kita cakar? Karena kita butuh putaran. Ya, karena kita mau merapi jarak jauh kan, butuh putaran pasti bikin settingannya butuh putaran. Kurang cakar Bu Nani, terus ayo. Habis nafasnya. Kalau nggak habis nafasnya nggak akan kerasa, ya rugi.
rugi gitu. Waktunya sama, hasilnya nggak maksimal. Ada hasilnya, cuman nggak maksimal. Yuk, Kang Yi udah oke itu. Ya, Pak Sony. Yo, Kang Sep, terus dar. Paksa. Ini adalah kayak dulu, ini latihan awal-awal banget kita. Ya, kalau ingat mungkin hampir 2 tahun, mungkin hampir 2 tahun ya. 2 tahun yang lalu ya semuanya latihan gini loh. Dan hari ini kita tahu latihan dasar ini sudah mengantarkan kita ke banyak gitu ya, banyak sensasi gitu. Ikutin. Terus ya, gerakan sengaja dibuat simpel, sederhana, supaya kita nggak usah mikir gerakan. Kang, saya lupa banget, Kang, benar-benar lupa. Ya udah, tarik ke sini, buang, dorong ke depan. Tarik ke sini, buang, dorong ke depan. Gitu aja. Yang penting feel-nya. Jadi latihan itu yang pertama adalah fokus dan konsentrasi feel-nya itu, si rasanya itu. Kedua baru nafas. Ketiga baru gerakan. Kalau gerakan belum dapat gak apa-apa, yang penting nafasnya benar. Gitu. Kalau nafasnya belum benar, masih bocor-bocor, masih capek-capek, masih ganti-ganti nafas, gak apa-apa. Yang penting feel-nya dapat, si rasanya dapat, si konsentrasinya gitu ya. Bagus, itu bagus banget. Halaman ini bagus nih. Kang Du udah bagus, Bu Lili udah bagus, ayo. Kang Irfan udah bagus. Kang Riza oke, Kang Trisna oke. Ayo terus Bu Umi, terus. Sok dibantuin enggak? Di setting enggak? Yuk. Terus. Udah langsung terus. Yang tidak boleh itu justru, bukan tidak boleh ya. Yang dihindari itu udah gini udah bagus terus biasa. Nah itu nanti buyar gitu. Nanti ngumpulin lagi itu teh. Jadi ngulang lagi. Pertahankan si konsentrasinya. Terus Kang Ari. Kayak ini Kang terus. Kang Sahrul ya. Kang Sahrul oke itu. Terus Kang Yusuf udah biasa itu mah. Abah Yasir terus Kang Iwan. Udah mulai nih, udah bukan mulai sih. Segini mah udah dapet ya. Terus pertahankan dulu sedikit. Ya, ingat cakar. Kalau udah kerasa terlakan, lawan. Bayangin ada bola di telapak tangan dan dia mutar. Kalau udah kerasa putarannya, fokus di rasanya itu muternya gitu gimana. Kalau bisa dipadetin, dikecilin gitu. Caranya dia niatin putarannya lebih kencang. Terus Kang Hendrik udah oke. Terus Kang Windy. Irfan Taufik Firdaus oke. Pak Sony udah oke. Yuk, buang sampai habis Pak Sony. Yes, ya. Terus dikit lagi. Terus pertahankan. Pastikan punggungnya tegak. Terus konsentrasi. Terus oke, nice. Ya, selesaikan gerakannya, tangannya taruh depan, hadap-hadapan. Rasain ada putaran di sini ya. Bayangin kalau belum terasa, bayangin. Didiemin aja ada tolakan gitu. Kalau belum kerasa gimana Kang? Maju mundurin dikit sampai kerasa ada bolanya. Ya, kalau udah kerasa diem gini udah kerasa, rasain terus. Oke. Masih. Oke. Sambil gini dulu, konsentrasi dulu. Oke. Yang ini butuh pembayangan ya. Kerasa nggak kerasa bayangin. Kerasa sama nggak kerasa bayangin. Teman-teman masih diem gini sambil perhatiin dulu. Pas tarik,
kumpulin ke sini, kan ada berat nih, tahan, aba-aba buang ke depan, tapi jangan buang nafas dulu, rasain dulu ada bola di sini, pas udah hampir sampai ujung, baru buang nafasnya, deng gitu, dikit-dikit, tek gitu, buang nafas. Nanti kerasa dari sini ada bola 1 mencar jadi 5, gitu. Ya. Jadi tarik, tahan, aba-aba buang, jangan buang dulu, tak ke depan dulu, ujung-ujung, gitu ya. Biarin dulu, tarik lagi, tahan, buang, tak, jangan buang nafas dulu, ujung-ujung, gitu ya. Ya, dicoba masing-masing. Coba masing-masing. Sambil dibayangin ya. Kerasa nggak kerasa dibayangin. Pas gini ngumpulin, pas tahan ada bola kiri sama kanan, pas buang bolanya dipegang, terus dilempar, tak, mecah jadi 5. Cus, bayangin aja gitu. Sampai benar-benar habis, tarik lagi. Tuh dicoba. Ya. Latihan itu semuanya juga experience, pengalaman. Harus dicoba. Belum ngerti mungkin, nggak apa-apa, coba dulu. Nanti seiring jam terbang kita akan, oh ini maksudnya, gitu ya. Terus dirasain dulu, oh yang pertama gini, oh yang kedua gini. Nanti akan suatu saat dapat, oh iya bener, kerasa. Gitu ya. Yuk. Masih. Ya bagus. Ayo. Konsisten. Ya. Masih dikit lagi. Bentar, saya cek dulu. Oke. Iya, bagus itu. Bagus. Oke. Masing-masing 2 kali lagi, terus tangannya taruh di depan gini. Gini ya. Tak gini. Kan biasanya dibuat taruh bawah. Di depan gini. Tak. Tarik, tahan, dan buang. Nafas dada aja. Dirasain banget di telapak tangannya. Ya, rasain banget telapak tangannya. Bayangin ada bola di situ. Kalau udah kerasa ada bola, rasain benar-benar bolanya. Oke. Tarik, tahan, dan buang. Oke. Tarik, tahan, dan buang. Diam dulu di sini masih. Sambil perhatikan. Pas tarik ke sini, tahan di sini. Pas buang cuma diginiin, balikin. Gitu. Tetap rasain bolanya. Terus, gitu. Habis, tarik lagi, tahan lagi, pas sudah siap buang, balikin, rasain setolakan gitu. Jadi gini tuh kayak ada pijakan gitu, kayak ada megang bola lah, apa ya, kayak ada temboknya gitu. Nggak tembok padat sih, tapi ada gitu, kayak kita megang sesuatu gitu. Habis, tarik lagi, rasain bolanya, tahan, buang.
sok gitu ya, tak, habis, tarik lagi, habis gitu. Sok, pasti ada sesuatu yang terasa. Fokusin di situ. Bayangin ya, teman-teman yang baru mungkin apa sih ini? Ikutin aja dulu. Nanti ada saat-saat di mana teman-teman bakal mengerti. Terus, rasain, kumpulin, kerasa ngumpulnya, pas butek, ada bolanya. Gitu. Habis napasnya. Yuk, yang gini kenapa kan lama gitu? Maksudnya nggak dihitung ya, cuma 4 kali kan? Karena ini perlu pembiasaan. Yang penting teman-teman dirasain banget. Kan kenapa harus dirasain? Supaya otaknya ngerekam. Oh kayak gini rasanya. Nah itu yang mahalnya, itu yang butuh repetisi, diulang-ulang. Kenapa? Supaya otaknya jelas ngerekamnya. Oh kayak gini rasanya gitu. Nah itu kan nggak bisa dilakukan pakai teori ya, ini harus dirasain. Otaknya harus segala sensasinya ngerekam. Maka teman-teman fokus, rasain, kumpulin energi, bayangin, buang, tetap ada bolanya, tapi ada yang mancar juga. Coba dirasain. Yang capek-capekan pas latihan. Pas nanti prakteknya harusnya kalau latihannya benar nggak jadi masalah gitu ya. Kadang-kadang kan banyak yang kebalik ya, latihan enggak, terus tiba-tiba terapi praktek, ya itu yang capek. Latihannya nggak pernah kan gitu ya. Kalau kita capeknya justru di latihan. Kenapa? Ya tadi, karena kita berlatih bukan buat diri sendiri ya. Tapi energi kita ini kan untuk bantu banyak orang. Makanya latihan ini bagian penting. Pas sudah praktek terapi mah gak usah secapek-capek ini. Kalau kita latihannya benar. Makanya benerin terus. Fokusin. Lebih baik capek sekarang daripada nanti pas terapi ternyata capek gitu ya. Dan terapi mah harusnya gak capek. Terusin. Yakin. Masih gerakan yang sama terus-terusan. Cuman pas buangnya konsentrasi di ujung-ujung jari, terutama buat teman-teman yang memang udah biasa di ujung-ujung jari udah fase gitu. Di ujung jari. Kumpulin lagi. Kalau teman-teman yang baru-baru, bayangin aja. Pas buang, bola 1 juga nggak apa-apa. Ya belum ke ujung jari nggak apa-apa. Bola 1, yuk. Nanti ada alasannya. Terus kalau ngilu-ngilu nggak apa-apa ya, itu aja. Terus, wah Kang Sarif Hidayat ini sering lihat gambar doang, sekarang baru kelihatan. Terus Kang. Yes. Masih sebentar lagi. Oke. Hitungan 3, teman-teman gerakannya simpel banget. Tarik tahan, buang depan. Tarik tahan, buang depan, gitu ya. 1, 2, 3, ganti, langsung. Tarik ke sini yang dalam. Tahan dulu selama mungkin. Kalau udah siap, buang sampai habis, benar-benar habis. Yuk, paling 2 menit, 3 menit. Jadi maksimalin. Gitu. Harusnya kerasnya alirannya jadi gede kalau udah nggak bisa ngerasain. Gitu. Maksimalin. Cuman 3 menit paling. Tarik lagi, ambil, tahan, buang, jebret. Maksimalin. Nggak sampai 2, nggak sampai 3 menit lah maksimal. Terus habis. Ambil lagi. Kalau tadi kan
nggak digeder ya, sekarang geder gitu. Yuk, terus. Dikit lagi, 2 menit lagi. Paksa 2 menit lagi, 2 menit lagi. Sedahsyat mungkin. Kalau tadi yang banyak main rasa, sekarang full kan, kepekaan segala macam. Dar. 1 menit lagi. Paksain terus. Ya, bagus. Masih sebentar lagi. Terusin, maksimalin. Ya, masing-masing 2 kali lagi. Terus tangannya taruh atas paha, nafas dada yang terbaik 3 kali, yang dalam, terus nafas perut. Oke. Masing-masing 2 kali lagi, terus tangan taruh atas paha, nafas dada 3 kali, yang bagus banget, yang tariknya dalam gitu ya. 3 kali, terus nafas perut. Oke. Kalau sudah, nafas dada yang dalam 3 kali, terus nafas perut. Bayangin semua energinya ke arah perut, dirasain di perut. Tarik yang dalam, buang sampai habis tetap. Setelah rada fresh, rada ringan badannya, buangnya nggak usah sampai habis. Nah, sambil konsentrasi dulu, ingat nafas perut terakhir ini yang menurut saya sih penting banget ya. Jadi kita tahu banget ini, penting banget nafas perut yang terakhir. Supaya energi kita bisa bersinambung dari latihan sekarang ke latihan berikutnya. Oke. Overall menurut saya teman-teman latihannya oke. Emang rada-rada lama di awal aja sih. Tapi ke tengah-tengah udah bagus. Ya, oke. Ya, kalau ada yang mau nanya, boleh nanya sambil saya ceritain ya. Tadi kita ngapain. Bentar ya, saya nyalain dulu mic-nya. Ya, kalau ada yang mau nanya langsung ya. Atau menyampaikan boleh. Nanti tutup lagi mic-nya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, akan ganti Bapak dan Ibu, latihan kita tadi adalah berapa menit? 39 menit. Ya, pas lah 40 menit. Dipotong 5 menit pemanasan. Jadi 35 menit full latihan. Materinya adalah sebetulnya nyesuaiin sama tadi kan ada request tentang kan gimana sih kalau terapi jarak jauh supaya nggak capek. Nah, sebelum ke sana, maka kita ngobrol dulu syarat kita untuk bisa terapi apa sih? Ya. Kang, kalau ditanya gitu sebetulnya sih saya akan jawabnya gini. Pada dasarnya terapi itu yang paling penting kan adalah bukan energi. Yang prinsipal dasar banget adalah bisa nggak kita meniatkan dengan tulus, mendoakan dengan tulus pasien ini supaya sehat gitu ya, terbantu gitu ya. Jadi kita misalnya punya saudara, punya siapa, datang kita terapin, bisa nggak kita ngedoain dengan tulus supaya ya Allah supaya orang ini terbantu gitu. Begitu langsung lihat ada begitu, niat terbantu, energi itu udah otomatis jalan sendiri. Walaupun kita nggak tahu cara nerapi, nggak pernah olah nafas dan teman-teman, gitu ya. Jadi syarat pertama adalah niat, gitu ya. Beda dengan ada yang datang gini, aduh males lah ya. Mau teknik kita bagus segala macam, kitanya aja udah niatnya males ya susah gitu ya. Energinya bakal nyampe tapi terhambat gitu ya. Nah, barulah kedua ngobrol teknik gitu ya. Jadi kan sebetulnya kalau cuma niat
doang mendoakan segala macam, semua bisa nggak? Oh bisa gitu ya, tinggal kita meningkatkan si efektivitasnya aja gitu ya. Menurut kita karena terapi ini pakai terapi energi, maka energinya pun harus baik. Ada standar minimal supaya kita bisa benar-benar terapi. Standar minimalnya adalah udah bisa ngerasain bola di telapak tangan. Makanya tadi dicek dulu nih harusnya. Tadi harapannya ya teman-teman udah bisa ngerasain, ngecek tadi bolanya udah kerasa atau belum. Saya nggak bilang bola berputar ya, bola aja. Ada bola, beda ya. Kalau ada tekanan dengan ada bola gitu beda. Bolanya udah kerasa atau belum. Kalau tadi udah kerasa, maka teman-teman harusnya sih udah bisa terapi secara efektif ya. Kan saya bolanya belum kerasa berputar, nggak apa-apa. Setiap yang ada bola jelas itu pasti muter. Masalahnya kita belum peka mah nggak apa-apa. Nggak bulat mah karena putar gitu. Pasti udah muter itu. Cuman kitanya doang yang belum merasa. Ya. Kenapa? Gitu ya, harus yang muter. Si bola ini harus yang jelas bolanya. Kalau kita udah bisa ngerasain bola yang bulat, artinya dia udah bisa muter, artinya dia bisa nyerap energi sendiri. Karena terapi kita adalah nempelin bola-bola ini di titik-titik terapi. Misalkan sakit mah, di dalam mahnya, di dalam lambungnya, kita bayangin bola ini disimpan, tok ada dan dia muter. Jadi dia nyerap energi. Gitu ya. Sakit misalkan jantung, maka bola ini ditempelin di jantungnya, ada di dalam jantung dia muter. Gitu ya. Sakit migrain atau apa, kepala, atau flu Kang. Akhir-akhir ini flu-nya saya lama banget nih, 2 minggu batuk-batuk terus nggak jelas gitu, berarti di sepanjang tulang punggung beberapa titik kita tempelin bola-bola tadi ya. Itu standar minimal banget kalau kita mau terapi secara efektif. Bisa nggak kita mendoakan, dan kedua bola energinya sudah kerasa bulat atau belum. Nah kalau belum gimana Kang? Ya berarti latihannya gini-gini sama latihan standar gitu, tapi nanti akan kerasa bulat sendiri ya. Semua teman-teman yang latihan udah lama pasti ngalamin lup-lupnya dan teman-temannya, tapi kan akhirnya bisa ngerasain bola itu ya gitu. Kang, balik ke pertanyaan awal, kenapa putaran ini penting? Ya karena dengan putaran ini kita nggak harus ngeluarin energi kita, jadi energi itu abundant, ada di mana-mana, tinggal kita tugasnya adalah mengalir-ngalirkan energi yang sudah ada di mana-mana ini. Nggak full harus energi kita. Energi kita itu untuk ngebentuknya. Bahan bakunya mah ada, tinggal dari mana-mana. Nah, jadi latihan yang kayak gini, tarik, tahan, buang, peng gitu. Saya nggak tahu nih, nanti teman-teman cerita kerasanya kayak gimana ya. Kalau di sini udah kerasa ada bola, tek, peng gitu, saat gitu, itu sebetulnya latihan untuk ngebentuk bola-bola energi di, sebetulnya di daerah sini sih udah ada energi-energi satelit ya. Si bola-bola yang teman-teman bikin itu yang gini, tarik tahan buang itu kan bikin ces bikin bola terus sebetulnya. Nah pas gini si bola-bola ini akan nerapin energi di sini. Nah harusnya ya, kalau tadi buntu teman-teman bisa ngerasain, oh bakal kerasa energi itu cuma dari sini aja, dari siku ke sini, gitu, nggak langsung, nggak dari sini nih, nggak dari dada full banyak gitu, tapi cuma dari sini gitu. Jadi yang suplai energi si bola-bola yang tadi yang dikeluarin itu. Nah itu trik supaya si terapi kita nggak terlalu capek. Kenapa? Karena kita nyerapnya aja udah dibantu sama satelit di sini kan, udah pakai bola-bola kecil yang ini. Jadi kita nggak perlu pakai cadangan energi utama gitu. Energi utama hanya untuk nambahin putaran-putaran si pompa-pompa ini. Energi yang dikasih ya dari energi alam gitu ya, food gitu. Semoga kebayang ya. Jadi energi itu bukan kita ngasih energi, tapi kita men-setting gimana caranya energi pasien ini dia bisa nyerap energi sendiri. Nah, itu teknik terapi yang sepanjang pengalaman saya efektif dan kita nggak capek. Rada beda sama jadul ya. Kalau zaman dulu mah full kita 100 kasih 20 gitu ya. Pasien kelima kitanya habis tekor kan gitu ya. Dan 20-20 udah habis gitu, kita sendiri tepar. Sekarang mah nggak gitu ya, karena menurut saya kita dengan teknik ini kita bisa terapi lebih banyak orang gitu ya, nggak terbatas dibatasi misalkan cuma 10 terus udah itu saya capek, nggak gitu ya, bisa terus-terusan gitu ya. Nah itu kalau terapinya langsung.
Kan bedanya dengan terapi jarak jauh apa? Nggak ada bedanya. Bedanya, tambahannya adalah kita membayangkan. Jadi misalkan Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh punya cucu, saudara yang jauh misalkan, lagi kena COVID, gitu misalkan gitu ya. Maka yang dilakukan adalah tenang, relax, bayangin dulu si orang, ini salah satu cara ya, tiap orang cara ngebayangin beda-beda. Bayangin dulu orangnya ada di sini, gitu. Oh, COVID itu apa ya? Oh, COVID itu berarti perlu peningkat imunitas. Imunitas berarti terletaknya di mana? Di kepala sama tulang punggung. Maka bayangin kita megang kepalanya, bayangin megang punggungnya. Oh, selama kita mikirin orang itu, maka energi akan nyampe ke sana. Gitu. Ini sama seperti kayak pegang HP nih. Ya, pegang HP jadul nih. Selama kita megang HP, nomornya sama gitu ya, udah jelas gitu nomornya 08 sekian. Selama kita pegang ini, kita ngomongnya ke orang situ, walaupun depan kita tembok gitu. Itu persis sama dengan si terapi. Selama nomornya jelas. Kalau terapi, selama si orangnya jelas. Jadi makanya gini, saya rada susahnya gitu. Kita kadang-kadang suka di grup kayak gini. Kang, minta terapi dong. Nggak ada fotonya misalkan. Kita kan susah ya kalau nggak ada fotonya. Jadi terapi, coba kasih foto. Supaya kita tahu kita terapi orang yang mana. Atau Kang, ini jatuh di foto cuma jempolnya doang misalkan, itu rada-rada nggak kebayang sama kita, karena jempol yang seperti itu ya walaupun sebetulnya jelas ya jempol yang ini gitu ya, akhirnya kan niatnya jempol yang ini, tapi kalau ada sosok orangnya mungkin lebih kebayang gitu ya. Nah itu jadi teknik terapinya itu. Nah balik ke pertanyaan awal, gimana supaya dia tidak capek? Ya tadi, pergunakan si satelit energi yang ada di badan kita. Makin sering kita latihan, maka dia akan membentuk. Karena setiap yang latihan pasti udah kena setting kan gitu. Supaya lebih dasar lagi gimana Kang? Latihanlah di ruangan, atau nerapilah di ruangan yang memang udah disetting khusus. Jadi tadi nggak sempat ya, baru tadinya saya mau setting satu-satu, cuman saya ingat juga kayaknya ini latihannya nggak selalu di ruangan itu gitu ya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman punya ruangan khusus gitu ya buat terapi, pojok-pojoknya aja kasih bola, kanan depan, kiri depan, bahkan kiri belakang. Puterin bolanya gitu. Terus atas satu, bawah satu. Jadi itu dia bentuk piramid atas, jadi kayak diamond gitu ya, piramida ke atas sama piramida ke bawah. Nanti diputerin, kitanya di tengah. Kita supply ke titik-titik itu. Seringin aja bikin gitu, maka otomatis ruangan itu nanti energinya muter di sana, energinya udah terkondisi untuk lebih padat biasanya. Nah ini yang lebih mudah lagi, karena biasanya kan kalau terapi kita misalkan anggaplah energinya padatnya sekian gitu ya, kita kumpulin, padetin, baru salurin kan gitu ya. Nah kalau di ruangan yang udah padat dari awal, padetinnya nggak usah susah-susah, udah dipadetin sama si sistem itu gitu. Nah itu Kang dan Teteh, sorry kalau kelamaan, semoga kebayang ya. Jadi intinya pergunakan bantuan si satelit-satelit tadi yang udah ada di sekeliling tubuh kita, yang teman-teman harus latih sering supaya otak kita jelas gitu. Oh gini rasanya. Kalau kita belum pernah sampai ngerasain gimana bulat, ya susah memang. Maka teman-teman memang kita perjuangannya sampai bisa ngerasain, oh ini bulat, bener jelas gitu ya. Tapi sekali kita bisa ngerasain ini bulat, jelas, muter, maka sampai kapanpun akan sudah terekam, udah mudah buat ngeluarin gitu lagi. Jadi perjuangan kita latihan itu satu, memang secara fisik, pola nafas ya kita latih. Kedua, sebetulnya kita melatih otak gitu ya. Supaya otak itu ngasih supaya otak itu bisa ngerti gitu tentang hal-hal baru. Contoh ya, kalau orang-orang yang awal-awal ya, kan gini-gini nggak tahu, yang padat-padat tuh nggak akan terasa, cuman gini aja gitu. Tapi begitu sekali kerasa, gitu, oh iya bisa ya, sampai kapanpun begitu langsung, karena otaknya udah rekam. Nah kita setiap proses berlatih itu sebetulnya nge-push supaya kita lebih dalam lagi. Kalau kemarin padatnya 5, sekarang kalau padatnya 6 gimana ya, padatnya 7 gimana ya. Kita yang padatnya 5 nggak akan kebayang padatnya 10 kayak gimana, karena kita belum ngerasain. Jadi cuman halu aja 10 mah kan gitu. Tapi kalau kita ngerasain, oh ini 10, itu udah nyata buat kita gitu. Jadi kalau
teman-teman lihat misalnya kan ini ada Usep, Kang Wayan, atau banyak banget kan, Kang Riza juga udah mulai. Kalau misalkan lihat, ya kenapa sih si Kang Mas begitu jebret sedikit udah mundur-mundur sebetulnya gitu ya, kalau dipekain banget mah udah nempel aja itu mah sampai mundur-mundur gitu ya. Ya kalau teman-teman belum pernah sampai padatnya segitu mah ya susah, nggak kebayang gitu teh. Tapi kalau sampai teman-teman ulik sampai segini ya, tak diam bentar, des, nah itu langsung ini teh udah langsung ini deh, apa namanya, kayak keram ini teh ngedorong tuh bisa. Nah kenapa? Karena kita udah pernah latihan sampai situ, maka segini udah gampang kan gitu. Nah ini makanya tiap orang perjuangannya beda-beda, tapi jalannya udah jelas. Nah, ke arah yang udah ada jalannya lah gitu ya, walaupun perjalanannya masih kayak mencar-mencar gitu ya, tapi di alur yang sama. Nanti endingnya adalah teman-teman bisa bikin gini aja, tek, saya yakin lah yang udah sering latihan lah, gini tek, ada yang titik putar di situ gitu. Nah itu kan perjuangan ya, perjuangannya bukan apa ya, tadi otaknya ngerti, udah pernah sekali gitu, sama sih badannya siap gitu ya. Oke, itu deh kebanyakan saya ngomongnya. Tanya dulu deh, kalau ada yang mau nanya boleh. Jari manis kiri kayak keram tapi nggak sakit, rada susah ditutup, nggak apa-apa Kang, memang begitu gitu ya. Ini kayak fun ya. Itu mah bagian dari latihan yang sangat wajar gitu ya. Yuk nanya dulu mungkin teman-teman. Atau yang baru-baru bingung. Kalau yang baru banget atau yang ini ada di YouTube kita ya, YouTube-nya ada seri-seri yang bisa dilihat dulu gitu, supaya nanti gerakan dasarnya kan udah jelas ya, nanti nggak bingung kalau masalah si gerakan-gerakan dasar. Ada yang mau tanya dulu tentang tadi mungkin? Silahkan dinyalain mic-nya. Masan saya tengok udah banyak ngomongnya, tapi masih sisa 7 menit sampai ke jam 9. Kurang lama saya ngomongnya. Oke. Yang mau nanya silakan. Ya oke deh. Kalau belum ada yang mau nanya, semoga kebayang ya. Ini nyala nggak? Ini mic-nya. Oh ya. Bu Nani, ada yang mau tanya Bu Nani? Mati Bu, mic-nya Bu. Nggak kedengeran. Kalau misalnya bola-bola kecil itu belum terasa, apakah kita terasa kalau kita latihan dasar biasa? Gimana Bu kalau bolanya belum terasa? Kalau bisa saya bayangin bola-bola kecil itu. Oh ya. Oke. Kalau misalkan, bentar ya. Oke. Kang, saya tuh bolanya belum kerasa. Apakah dengan latihan itu nanti bisa keras? Jelas bisa. Asal nih Bu ya. Ini buat semua nih, pertanyaan Ibu bagus banget nih. Teman-teman sekalian, latihan kita kan didesainnya step by step. Ya. Jadi kalau saya ngomong misalkan putaran energi, rasain bola segala macam, kalau teman-teman yang belum ngerasa atau baru, mungkin jadi rada-rada minder ya. Nah saya minta tolong nggak usah minder gitu ya. Biasa aja gitu ya, semuanya juga berproses gitu ya. Memang rada sulit kalau misalkan kelas bareng-bareng, tapi seingat semuanya berproses, semuanya bisa. Nah latihan kita itu mulai bukan dari nafas, ingat ya, latihan kita semuanya mulai dari sini. Kalau maju mundur ini dilakukan terus-menerus, maka teman-teman bisa ngerasain tolakan. Ini modal pertama, jadi nggak usah mikir jurus, nggak usah mikir dulu yang namanya nafas. Ini dulu. Kalau sini udah bisa, maka ke depan. Gitu ya. Karena ke depan biasanya ya. Sorry, bentar. Oke. Ya. Oke, ulangi ya. Jadi ingat ya, pertama semua harus latihannya ini dulu. Ya, lama di sini nggak apa-apa, yang penting jelas ya. Sampai kerasa tolakan, baru rubah ke depan. Kadang-kadang karena rubah ke depan itu kadang-kadang suka sulit kerasa tolakan.
sampai gini aja dulu. Tak, ada tolakan, tak, sini, tolak. Pas gini ada tolakan aja. Nah, ketika sampai sini ke depan ada tolakan, kerasa, maka baru latihan nafas. Latihan nafas. Nanti energi ini bakal jadi padat. Nah, gitu. Kalau ini dilakukan, dan teman-teman ganti gerakannya jadi cakar, si padat ini akan otomatis jadi bola. Awalnya mungkin belum kerasa. Tapi suatu saat kita udah siap, kita akan ngerasain, bener ada bolanya. Kalau diterusin, bolanya bakal muter. Jadi Kang, sebetulnya berapa sih jurus yang harus dilakukan? Jurus yang maksudnya gerakan yang harus dilakukan sampai kita bisa ngerasain, bisa terapi gitu ya. Gerakannya cuma satu, tanpa nafas, terus ke depan, tanpa nafas, terus latihan yang sering dibanyakin, cuman gini, tarik tahan, buang depan. Awalnya biasa, terus cakarin. Jadi gerakan yang perlu dilakukan sebetulnya cuma tarik, tahan, buang. Udah bisa pasti terapi. Sebegitu mudahnya, bukan mudah ya, perjuangannya susah sih. Sebegitu sederhananya. Jadi buat apa kan gerakan yang buka, tutup, gini, jebret. Itu mah udah level, udah ketinggian kalau cuma kita ngejar buat jadi terapis doang. Gitu ya. Kalau ngejar jadi bisa nerapi. Cuman kan gerakan dasar kita kan ada pemadatan, ada muterin energi di seluruh tubuh, sebetulnya teman-temannya. Itu mah level-level selanjutnya. Tapi kalau ditanya, Kang, apa yang harus saya latih supaya saya bisa nerapi, maka cuman yang tarik, tahan, buang depan. Awalnya, selama tolakannya kerasa, nafasnya bener, udah pasti bisa. Nanti berproses sendiri badannya. Ya, nggak usah ngejar. Maksudnya gini, Kang, saya pengen ngerasa bulat energi, bola energi gitu ya. Nggak usah mikir gitu, yang penting jalanin aja. Suatu saat badannya udah siap, otak kita juga udah ngerekam, pasti kerasa. Jadi justru fasenya gimana badan kita. Makin sering kita berlatih, makin cepat mencapai ke sana. Makin serius kita berlatih setiap latihannya, makin serius ya. Nafasnya diatur benar segala macam, makin cepat sampai ke sananya. Itu aja. Kalau kita mau cepat ya perbaiki di kualitas setiap latihan dan perbanyak latihannya. Semoga kebayang ya. Ada pertanyaan lagi? Ya Bu Nani, udah? Oh, makasih Bu. Oke. Yang mungkin nanya satu lagi. Ada yang mau nanya satu lagi mungkin? Kang, ya? mau nanya. Ya. Dalam session latihan itu nafas, misalnya kayak tadi ada nafas dada ya. Itu dalam satu siklus itu nafas dada terus menerus atau terkadang kan kita kan bisa aja seperti bolong-bolong. Seperti itu gimana Kang untuk menyikapinya gitu. Terima kasih. Latihan yang ideal itu gimana tahapan masing-masing. Itu yang pertama dipegang ya. Gimana tahapan masing-masing. Kalau tahapan kita masih latihannya kayak gini, nggak pakai nafas. Gitu ya. Ini yang paling ideal buat kita. Karena pada saat ini buat apa latihan pakai nafas? Dan gininya aja belum dikuasai. Gitu ya. Ingat ya, latihan ideal itu beda-beda buat tiap orang. Gitu ya. Nanti setelah udah bisa step by step, gitu ya, maka nanti ada kebentuk standar. Gitu ya. Kalau misalkan kita udah gini, udah bisa, udah kerasa tolakan, maka mulailah kita ngobrol ke latihan sesi pembukaan standar, sesi latihan standar. Sesi latihan standar itu dimulai dengan nafas perut, diakhiri nafas perut, wajib. Nafas perut di awal, dia nyiapin energi, nafas perut terakhir, nyimpan semua energi, supaya latihan berikutnya kepake lagi semua, ya. Jadi nggak kebuang-buang. Itu sih, ini standarnya. Nah, di tengah-tengahnya gimana Kang? Di tengah-tengahnya bebas, tergantung si latihan itu ditujukan mana. Tapi level sekarang banyaknya kita nih masih di perut, dada, perut. Ke diafragma kita masih rada jarang, gitu ya, karena ke diafragma rada belum semuanya siap lah menurut saya, gitu ya. Kita rata-rata perut, dada, perut. Gitu aja rata-rata diputar. Nah, gerakannya mah tergantung nanti kebutuhan pengennya kemana gitu. Nah, yang paling penting
kedua gitu ya adalah kita selalu meniatkan. Ini nggak harus gini. Kalau kita niat itu kan harus yang maksimal ya. Tapi dalam prakteknya saya yakin pasti susah kalau yang awal-awal. Contoh, apa sih yang harus diniatkan dalam hal nafas? Kita niatnya begitu mulai latihan nafas perut, maka kalau lagi sesi nafas perut semua, dada semua, simpan semua gitu. Jadi nggak boleh nih, tarik tahan buang lagi dada, capek diam biasa. Tadi tuh kan banyak ada beberapa yang gitu tuh. Oh itu buyar energinya. Teman-teman udah ngumpulin, udah 100, jebret, tinggal 10, ngumpulin lagi. Nggak boleh dijeda sama nafas yang bukan nafas latihan. Segimanapun teman-teman capek. Lagi nafas dada nih, capeknya luar biasa, nggak kuat nih, pengen istirahat. Maka istirahatlah tetap nafas dada, walaupun jadi tarik tahan buangnya cepat. Nah, niatkan selalu seperti itu, walaupun saya yakin dalam prakteknya, pasti bocor-bocor. Nggak mungkin. Kalau latihannya benar, nggak bocor tuh nggak mungkin. Ya, saya bisa jamin 100%, kalau latihannya benar, buang sampai habis, nggak capek, nggak bocor, itu nggak mungkin lah. Pasti bocor-bocor. Cuman kan kita berjuang deh, gitu ya. Awalnya 3 nafas sudah bocor, nanti 5 nafas baru bocor, kan gitu ya. Nanti lama-lama kalau kita konsisten di situ, maka konsentrasi kita meningkat pelan-pelan. Kapasitas volume udara yang bisa kita masukin ke paru-paru meningkat, sehingga kualitas latihan makin meningkat gitu. Ya, jadi niatkan dari awal, disiplin di nafas. Gitu ya. Kalau lagi dada terus nggak boleh diseling. Ya, sama kayak jurus tuh. Jurus misalkan ya kita ganti gerakan ke gerakan berikutnya misalkan gitu ya. Itu kadang-kadang si badan tuh otomatis kayak istirahat gitu biasa gitu ya. Atau gini dulu, nyelap keringat dulu, sapu dulu gitu ya. Kayak apa ya, itu udah ngerusak gitu sebetulnya. Konsentrasi itu dibangun dari mulai latihan sampai selesai latihan. Konsisten terus gitu. Bagusnya, idealnya kayak gitu. Tapi saya tahu mencapai ideal nggak semudah diomongin gitu ya. Nah, kalau nafasnya benar 10 kali nafasnya udah hehok pasti itu. Ya, itu mungkin semoga ngejawab apa yang di ini. Kalau pengobatan jarak jauh berarti pakai TM, Kang. Kita itu sekarang kalau di SHI ya, selalu gabung energi yang hasil olah nafas dengan energi sekitar tubuh kita. Jadi tadi sama TM itu selalu digabung. Kalau zaman dulu, zaman HI dipisah kan? Ternyata kalau digabung, sejak awal digabung, itu efeknya luar biasa. Inilah kunci yang kayaknya dulu lupa diajari. Dulu itu karena ada sistem pemisahan TD dan TM itu, kita nggak pernah ngelatih bareng. Jadi kalau dulu kan TD itu nafas dan otot. Jadi dikejangin ototnya. Sehingga ternyata itu jadi lama. Nah ketika saya ngulik, kenapa sih orang-orang gimana gini? Waktu itu kan gini, gimana ya caranya supaya orang jadi bisa nerapi cepat? Kalau dulu kan nerapi itu butuh latihan lama baru bisa nerapi. Nah, sepanjang dari 2000 berapa itu ya? 2011 lah. 2011 ngulik. Mungkin sekarang 2 tahun 3 tahun baru ketahuan. Si kuncinya adalah ternyata menggabungkan antara TD dan TM. Jadi jangan dipisah lagi. Pokoknya kita latihan energi aja. Makanya kita latihan energi sama olah nafas kan? Olah nafas, buang harus sampai habis, itu kunci pertama banget. Olah energi artinya kita selalu ngerasain. Jadi setiap gerakan kita, TD dan TM selalu dirasain. Karena ternyata itu kuncinya. Nah kalau kita menggabungkan itu, kita bisa menghasilkan terapis ya, orang yang bisa terapi lah ya. Hanya dengan yang mungkin 12 kali latihan udah bisa. Gitu. Dan itu luar biasa improvement ya. Kalau zaman dulu kan, wah tahunan kali gitu ya, baru bisa terapi. Kalau sekarang hanya 12 kali aja, itu udah jago lah, udah bisa gitu. Udah bisa efektif gitu. Kira-kira gitu ya Kang Tete. Jadi cerita banyak sejarah. Oke, mungkin itu dulu. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Jadi nggak pernah kita bedain lagi. Sekarang kita digabung ya. Gabung, nggak pernah beda-bedain tadi sama TM gitu.
Oke deh, kalau gitu terima kasih sudah menyimak latihan hari berikutnya hari Kamis ya. Semoga teman-teman sehat. Kita tutup aja dulu latihan kali ini dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau ada yang salah pasti dari saya. Mohon maaf. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma.